Sikro milir sing dadi pengayom donya. Menipu mas, harus murni menipu. Jadi menipu nanti bisa berhasil gitu. Kanthi akhlak ingkang mulya. Kalau yang tadi yang Mas Hendri sharingkan terkait ke depan kan Mas Hendri sudah bisa nyimpulkan ya, harus diambil gimana udah ya. Jadi kalau belum klik nanti setelah pengasmuan kan bisa sharing lagi yang waktunya bisa panjang gitu. Dan menurut saya dari pemahaman atau sharing tadi itu bisa nyimpulkan sendiri lah, singkat saja itu. Itu intinya kan ngajari etika kehidupan untuk kita sendiri. Nah untuk kesempatan ini Mas, untuk menunjang daripada ke depan, semua apapun itu yang kita lakukan di muka bumi ini sebenarnya harus terawali dari kemurnian. Itu menurut saya itu penjelmaan kalimat daripada sungguh-sungguh yang sering saya bilang bolak-balik beberapa kali momen itu. Sungguh-sungguh. Dalam sungguh-sungguh itu kan nggak mau dia dicampuri, fokus, serius. Nah, dari sungguh-sungguh tadi, murni tadi kita bisa mengkaji perjalanan-perjalanan. Itu untuk urusan apapun. Kalau orang bisnis ya harus sungguh-sungguh bisnis gitu. Murni bisnis. Karena nggak murni bisnis dicampuri dengan hal-hal yang tidak murni, menipu, itu kan akhirnya bisnisnya kacau. Ya kalau menipu mas ya harus murni menipu. Jadi menipu nanti bisa berhasil gitu. Kadang-kadang kan dicampur adukkan. Yo bisnis, yo menipu, yo curang, akhirnya kan gak karuan tuh. Jadi judulnya murni. Kalau buat kejahatan ya murni kejahatan. Nanti berhasil kejahatannya itu. Nah, perihal dampaknya ya tentunya kalau murni kebaikan dampaknya ya baik. Murni kejahatan dampaknya ya buruk. Kalau terkait dampak akibat itu kembali daripada apa yang dilakukan. Tapi murni sendiri itu ya murni. Apapun yang dilakukan dan murni itu ya pasti akan mencapai tujuan. Jadi nggak bisa orang melakukan kejahatan-kejahatan dicampuri kebaikan. Nanti kejahatannya nggak berhasil. Coba saja mas, mencuri ada hal yang harus dicampuri dengan kasihan, nggak enak, atau pikiran-pikiran yang membaikkan. Mencurinya nggak juga sungguh-sungguh. Begitupun sebaliknya saat kita ingin berbuat baik, murni baik. Nanti kalau nggak dibalas kebaikan saya bagaimana? Itu kan kejahatan, keburukan. Nanti kebaikannya juga nggak sempurna. Jadi murni itu meliputi semuanya. Nah, real hasilnya nanti akibatnya itu yang saya ceritakan di awal tadi. Itu udah beda cerita. Bukan berarti kita nggak disuruh baik atau buruk, enggak. Ini yang kita bahas kan tentang kemurnian dalam melakukan itu. Itu kalau dalam kehidupan dunia saja begitu. Apalagi untuk kehidupan kita ini menuju pada suci sendiri atau menuju kepada orang bilang tuh maha suci. Itu asli murni. Oh ya untuk keduniawian saja itu saja, kalau nggak murni nggak bisa. Apalagi yang ini kepada maha suci.
Jadi perjalanan Isra itu, perjalanan raga itu harus benar-benar fokus ke depan. Itu yang makanya semuanya ditinggal. Dalam arti konteks ditinggalkan itu bukan berarti langsung bagaimana. Saat menujunya itu benar-benar dilepas, dilepas. Nah, perihal membalik lagi kan sebenarnya sudah mencapai dulu. Seperti tadi yang saya bilang di depan itu saat kita mau jualan di pasar, murni di pasar. Jadi waktu jualannya itu mau benar-benar maksimal. Nggak usah mikir anak istri, nggak usah mikir suami, nggak usah mikir keluarga. Itu benar-benar fokus jualan. Nanti hasilnya itu nanti baru tiba pulang untuk keluarga. Tapi perihalnya murni itu kan murni asli. Itu bisa diterima. Nggak bisa disambung. Nah, beliau nanti bisa mengerjakan A, B, C, D itu judulnya tetap murni jualan. Entah yang dijual bermacam-macam kan intinya jualan. Kalau nggak percaya, jualan, ngobatin orang, bantu kerja bakti orang, coba dicampur. Nggak karu-karuan. Bisa, tapi harus mengalihkan kefokusannya cepat. Jadi seketika itu mesti kita masa-masa. Nggak bisa orang tuh seketika kalau mengerjakan banyak hal nggak bisa. Tapi kalau mengalihkan kefokusan secara cepat bisa. Jualan dulu sebentar, bantu orang sebentar, terus ngurusi anak sebentar, tapi kan sebentar-sebentar. Ya hasilnya yuk sesuai dengan kemurnian. Dan balik ke masalah kemah suci itu seperti itu, bahkan harus lebih benar-benar totalitas di kayak ini 4 hari ini totalitas semua pikiran, semua apa enggak. Niatnya lillahi ta'ala atau tulus, saya ingin ketemu hidup saya, mengenal hidup saya. Jadi semedi malam itu walaupun harus ada tujuannya mengenal hidup. Nah, caranya mengenal hidup itu melepas semuanya. Bahkan keinginan untuk mengenal hidup itu sendiri. Tapi kalau nggak bisa, tanamkan dalam diri kita, aku ingin mengenal hidup saya. Itu nggak masalah. Nanti akan dibimbing pada perjalanan itu, kita akan otomatis hidup itu kita menghilangkan tujuan itu. Karena dengan kita menghilangkan tujuan itu sendiri, nanti kita mudah mengenal hidup. Jadi orang bilang, dihafal, diingat, dilakukan. Tapi waktu proses perjalanan dalam melakukan itu, lupakan. Karena itu diingat, dihafal, habis itu lupakan. Itu bahasa dunianya begitu. Kalau bahasa spiritualnya ya, setelah kita punya tujuan, kita tetapkan bahwasanya kita punya tujuan, setelah kita melangkah, nggak usah bertujuan. Mau niat diadakan dalam pikiran kita juga sedang menuju ke situ, nggak diniatkan lagi, nyatanya kita sudah menuju ke situ. Lah enak mana? Ya enak nggak usah punya beban itu. Semisal saya mau ke Mas Hendri, mau niat. Ya sudah niat awal aja. Dalam perjalanan nggak usah niat lagi, malah beban. Berarti apa? Menikmati perjalanan itu. Ada niat di perjalanan, yuk saya menuju ke sana, saya hilangkan niat, yuk sedang menuju ke sana. Jadi enak mana? Yuk enak nggak beban itu. Tinggal menikmati perjalanan itu. Iya, seperti itu. Toh niat kan sudah diciptakan dari awal. Dan dalam perjalanan ini sama. Perjalanan menuju hidup kita ini, niatnya awal. Saya harus menuju kepada hidup. Nah, perjalanan ini kan sedang berjalan. Menikmati perjalanan. Nanti mudah. Kalau memang perjalanan kok capek, tumbuhkan lagi niat saya.
mungkin patrapnya sudah mulai pegel, jenuh, nggak nyaman. Ingat niat awal. Niat awal diingat, oh ya saya tujuan saya hidup harus maksimal. Lah, jalan lagi kan, Mas. Ingat itu untuk menyemangatkan kita, mengingatkan kita bahkan mengingatkan akan tujuan kita. Makanya tantangannya di perjalanan yo capek, yo lelah, yo ingat masalah di rumah, masalah ke depan. Tapi kalau dimunculkan niat itu akan mengembalikan kepada kemurnian itu sendiri. Jadi niat itu boleh dimunculkan di tengah-tengah boleh. Saat kita lelah, saat kita lupa, saat kita jenuh dan lain sebagainya. Kalau masih selama antara menikmati perjalanan itu gak usah diniatkan lagi. Bisa diambil ya. Masuk pengasmon ini niat untuk menemukan sejatinya asmo kita. Itu kan sama tujuannya. Yo, kurang lebihnya juga ingin menikmati, menuju pada hidup itu. Lah ini tahap fase awal gitu. Pos awal di sini. Kan ada pos terakhir setelah ini kan. Jadi di sini totalitas lupakan. Bahkan mau keluarga, orang tua, lepas. Niat saya ke hidup. Kalau sudah sampai hidup semuanya itu selesai, Mas. Nanti hidup sendiri yang menyelesaikan. Karena hidup kita itu kan tak maha tahu tentang kita. Terkait masalah kita, urusan kita. Ya, saat ini sedang kita menuju kepada hidup kita. Itu dulu fokusnya. Maksimal di situ. Cuma dalam prosesnya itu dinikmati. Nah, kalau tumbuh niat lagi, tergesa-gesa lagi. Jadi kalau ada jenuh, lah tumbuhkan niat lagi. Supaya semangat lagi. Kalau udah semangat, udah jalan, udah nggak tumbuh. Nanti malah tergesa-gesa lagi. Terperangkap dari ambisi. Nah, kalau terperangkap dari ambisi, nggak mau. Nanti salah kaprah itu. Tetap prosesnya di sini, dalam perjalanan menikmati. Masuk di tahapan awal ini, Mas ya. Nah, dalam menikmati itu kan kita di perjalanan itu ya banyak hal. Ya kayak Mas Hendri di sini kan ini perjalanan. Perjalanan itu dinikmati. Lingkungan kita itu ya milik kita. Nah, di sini bebas, nggak perlu ada rasa perasaan, nggak perlu ada rasa apa, lapar makan, nggak ada makanan mata sendiri, ada apa yang bisa dimakan, mau patrap gimana silakan, yang penting jangan keluar rumah ini. Ya. Kalau ada keperluan di luar, kalau ada orang di rumah, minta bantu mas, tolong Ode atau nak atau siapa, om ya, bisa belikan saya ini, silakan boleh. Karena saat kita di rumah begini, ada kita punya keperluan, pasti akan dikirim orang-orang datang. Jangan malu untuk minta bantu. Baik di rumah ini atau tempat ini kan perjalanan udah bebas. Jangan merasa terkungkung. Nanti kalau terkungkung nggak bisa menikmati perjalanan itu, Mas. Oke. Saya alami sendiri dengan apa dan menunjukkan rasa semangat spiritual saya dan pelaku saya. Jadi rasa-rasa itu
rasa senang bahagia semua itu mulai dari itu. Kalau sudah jalan, jangan diniatin lagi kayak gitu. Akhirnya ambisi itu tadi. ambisi Ternyata ambisi jalan. ambisi Karena sudah niat ini, sudah semangat, sudah jalan ini. Diniati lagi kan akhirnya di ambisi perjalanan kan ambisi. buru-buru. Iya. Lah, dalam perjalanan ini hidup juga itu tahu kondisi kita. Apa iya kita sungguh-sungguh? Nah, makanya di situ ada jenuh, ada lelah. Itulah ujiannya. Ujiannya di situ. Tapi ujian apapun itu kalau niat kita munculkan lagi, ada semangat lagi, sungguh-sungguh lagi, muncul lagi. Jadi ujian yang lelah bagaimanapun itu hanya bisa diselesaikan dengan tekad dan semangat yang kuat. Jadi nggak perlu pemahaman yang aneh, hanya butuh semangat. Iya. Jadi nggak perlu buang mana, pokoknya semangat itu. Itu sudah langsung ini lagi, Iya. rasa capek kan itu sudah. Lah, kenapa kok hidup itu harus ditemukan, hidup kita itu? Kadang kita nggak bisa semangat kalau apa yang kita tuju itu tidak jelas fungsinya. Jadi itu pamrih tidak. Pamrih itu menjadi sirna bila mana kita sendiri tidak memamrihkan lagi, teman. Tapi kalaupun pamrih itu muncul, ya nggak apa-apa. Lagi pamrih itu baik. Semisal saya ingin ketemu hidup saya dengan sungguh-sungguh, menemukan hidup saya, hidup yang sebenarnya. Karena hanya dengan menemukan hidup saya, kehidupan saya nanti menjadi sempurna. Sehingga saya sungguh-sungguh menemukan hidup saya. Itu kan pamrih. Supaya apa? Kehidupannya sempurna. Dan bisa menjamin keselamatan dunia akhirat. Kan pamrih itu. Kalaupun muncul seperti itu kan nggak apa-apa. Karena itu baik. Pamrihnya kan hidup sempurna dan mendapatkan keselamatan. Tapi pamrih itu hilang di mana kita sudah memahami itu dan nggak punya tujuan itu lagi. Tapi kita tahu bahwasanya menjamin keselamatan kita ya hidup kita. Pentingnya kita menemukan hidup kita itu ya untuk keselamatan. Tapi niat pamrih selamat itu sudah nggak ada lagi. Menjadi apa ya? Menjadi pemahaman yang memang harus dilakukan. Kayak makan itu kan nggak ada pamrih lagi, kita kenyang, teman. Sudah menjadi dibilang kebutuhan juga kadarnya masih tipis. Menjadi sesuatu apa ya? Suatu keharusan manusia hidup. Kayak makan tuh sudah menjadi suatu keharusan. Kalau nggak makan ya mati gitu. Nah, kita dalam mengenal hidup kita itu menjadi suatu keharusan manusia hidup di dunia harus menemukan hidupnya. Jadi awalnya mau diciptakan pamrih nanti bisa menyelamatkan kita, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah bisa seperti itu dilepas, itu sudah menjadi suatu dibilang kewajiban tuh kok kaku ya, menjadi suatu kemutlakan gitu. Mas, niscaya, ya harus suatu keniscayaan harus terjadi, mau nggak mau itu. Nah, keniscayaan tuh kalau udah kita pahami kan bukan pamrih lagi kan. Pamrih itu hanya untuk awal saja. Setelah kita memahami udah menjadi suatu kesadaran, ini suatu hal yang itu keniscayaan. Jelas sih bingung.
Kalau dia ke jualan, jualan itu suatu keharusan di rumah tangga bagi yang profesinya jual. Tapi kalau keniscayaan jualan itu sudah menjadi suatu ketetapan memang harus jualan, jadi nggak ada pamrih lagi. Jualan itu apa? Udah bukan wajib, bukan jadi kebutuhan. Ya nggak ada. Apa ya? Kayak saya kerja itu, saya pegawai negeri itu. Ya memang seperti itu, sudah harus seperti, jadi nggak ada apa-apa, ya sudah memang harus begitu. Kelayakannya orang hidup pegawai negeri bagaimana begitu, yang swasta bagaimana begitu. Nah setelah kita menyadari itu kan, itu dinamakan kesadaran. Jadi mengenal hidup itu suatu keniscayaan. Kewajiban tuh kadarnya masih rendah di atasnya itu. Karena kewajiban tuh ada unsur paksaan. Kebutuhan juga ada unsur pamrih kebutuhan. Makan tuh sebenarnya bukan kebutuhan, suatu keniscayaan harus makan. Jadi sudah di atasnya kebutuhan. Kalau orang memahami itu kebutuhan ya nggak masalah. Tapi kebutuhan tuh kadarnya masih di bawahnya. Keharusan juga nggak bisa dikatakan keharusan. Itu keniscayaan, ketetapan. Biasanya orang hidup itu harus makan. Wis hukumnya ngono. Bisa saya katakan hukum alam itu. Orang hidup makan tuh hukum alam. Siapa yang nggak makan, yuk mati. Risikonya di situ, itu hukum alam. Kayak kita mengenal hidup itu hukum alam. Bagi yang mengenal hidup, risikonya ya nanti bingung, sesat, dan sebagainya. Itu kan, kalau dikatakan kewajiban kan untuk orang-orang supaya dipaksa untuk mau nggak mau ke situ. Dibilang kebutuhan juga untuk orang-orang supaya ada pamrih. Tapi bisa diterima ya, Mas. Saking bingungnya saya menjelaskan. Ya, termasuk mengenal hidup ini suatu itu. Hukum alamnya begitu. Nah nanti dalam perjalanan masa ini ke situ, hadirkan kesadaran itu. Makanya itu kalau kita sudah menjadi kesadaran itu, kita kesadaran itu sendiri teman. Kesadaran bahasanya hidup itu begitu. Nah kesadaran itu kan di atasnya kewajiban, kebutuhan. Nah untuk memelihara kesadaran itu hanya menikmati kelakuan dalam kesadaran itu. Kesadaran dalam apa? Dalam menuju hidup. Itu pasti dalam perjalanan semangat ekstra. Dalam arti semangat itu sungguh-sungguhnya luar biasa. Setiap dengungan bacaan kunci Gusti Engkang Moses itu lama. Karena setiap dalam perjalanan ayunan kaki melangkahkan ayunan kaki mengayun sepeda itu atau alunan musik yang kita alunan suara yang kita bacakan itu energi itu sendiri. Kita menjadi energi itu sendiri. Mesti ada kesan-kesan yang lebih dalam. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Apapun tantangannya semakin dalam. Hubungan bacaan mantra-mantra yang dibaca saat patrap itu benar-benar menggelegar dalam jiwa. Itulah hidup melihat kesungguhan kita di sini. Jatuh 1 bulan itu kan hanya saya penuh dengan itu saja hari-hari. Nah saat seperti itu kita menuju situ jebret dapat untuk melanjutkan tahap berikutnya itu udah nggak ingat mampir di Borobudur, mampir di Candi Prambanan, mampir di Emas nggak ingat. Untuk melanjutkan perjalanan itu pasti itu bagian pada runtuhan perjalanan pasti terus sakit nih mas ya. Cuma tadi yang ini motivasi di pertengahan perjalanan. Makanya kemarin saya nggak beri motivasi karena masih bensinnya full. Siapa tahu tadi malam dengan mobil Sampurno, Boyo Ngance, itu kan bagian-bagian daripada ujian nanti menghasilkan kelelahan. Tapi kalau masih bensinnya belum masih full ya nggak masalah, menambah lagi full berarti bajrikin kanan kiri nih. Jadi motivasi saya tambah
bensin kanan kiri kan. Ngoten ya Mas. Jadi untuk mengenal hidup kita ini suatu keniscayaan, suatu ketetapan. Memang sudah orang hidup ya begitu, bukan lagi kebutuhan, bukan lagi kewajiban, bukan lagi ya Mas ya. Saat kita di posisi kesadaran itu, keadaan itu berarti kita kesadaran itu sendiri Mas. Udah menjadi kesadaran itu sendiri kita. Golek kesadaran ya itu kesadaran. Itu yang saya bilang abadi itu. Nggak bisa mati itu. Karena kebutuhan itu ya bisa mati. Kita udah mendapatkan mati ya. Udah dapat kebutuhan makan, minum. Udah dapat nggak mungkin makan terus. Berhenti. Kewajiban apalagi. Setelah paksaan tuh nggak ada lagi, nah dia kayak kuli. Saat diawasi, saat ada aturan yang mengekat, dia jalan. Tapi saat nggak diawasi, dia oleh-oleh. Kuli yang nggak mencerminkan kuli yang baik. Jadi kalau nggak ada majikan atau mandornya, egle-egle. Nah kewajiban di situ. Makanya kewajiban tuh pasti doktrinnya dosa, nanti tak hukum, nanti tak penjara. Semua hal-hal yang menakutkan. Supaya apa dia menjalankan itu, tapi dengan paksaan. Iming-iming juga sama. Iming-iming. Nanti kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Benar, tapi masa kita melakukan itu dengan iming-iming, kan pamrih lagi. Tapi kalau sudah ke kesadaran itu sudah bukan paksaan, bukan karena kebutuhan, bukan karena iming-iming, sudah sejatinya orang hidup ya mengenal hidup. Nah, saat itu terjadi dalam diri kita itulah namanya kesadaran kita ada. Maka saat kesadaran itu ada, diberilah bahan bakar namanya semangat dalam menuju ke situ. Keluarga ditinggalkan kan sementara ini, kerjaan ditinggalkan sementara waktu, sementara. Dan untuk apa? Setelah kita mengenal hidup, kan pulang nih untuk menyempurnakan keluarga, kerjaan. Yang tadi yang nggak tersempurnakan dengan baik, kita bisa menyempurnakan. Kerjanya semakin, apa yang tadi kurang semakin indah. Keluarga apa yang kurang semakin indah. Tersempurnakan. Dan materi tersempurnakan tuh kerjaannya yang tadinya bagaimana menjadi bekerja yang benar-benar kesadaran bekerja, bukan lagi kerja untuk kebutuhan, bukan lagi kewajiban, sama waktu menempuh tadi. Karena saat kembali itu, itulah kesejatian kehidupan. Kesejatian hidup seperti itu kan, harus menemukan hidup. Kesejatian kehidupan, ya seperti bagaimana orang kehidupan itu. Kan ini, bekerja dengan penikmat, berkeluarga dan penikmat. Surga di situ. Jadi kita bisa menjadikan surga kita sendiri saat di dunia itu. Setelah kita menemukan hidup, kan kembali ke rumah yang tadi neraka. Rumah neraka. Setelah kita menemukan hidup, pulang ke rumah menjadi surga. Kita bisa menjalani kehidupan di rumah tangga dengan sebenar-benarnya. Bukan malah istri ditinggali, keluarga ditinggali, habis kenal hidup langsung dipecah, dibuang semua, ya enggak begitu. Itu kan metode lama yang sebagian kecil orang melakukan. Tapi klik ya Mas, saya bingung menjelaskan. Jadi buang air besar itu bukan kebutuhan, bukan kewajiban. Kesadaran mau buang air. Sadar. Aku melakukannya dengan kesadaran.
Kalau buang air besar kebutuhan menurut saya tidak pas. Kadarnya terlalu rendah. Suatu hukum hidup itu, Mas. Nah, siapapun yang melawan hukum hidup tahu sendiri hukum hidup. Punya buang air ditahan. 1 hari, 2 hari, 1 bulan ICU itu. Makan itu makan itu hukum hidup untuk manusia yang hidup dalam berkehidupan. Melawan hukum hidup, ya coba aja nggak makan 1 tahun. Kalau bertapa beda cerita, kalau petapa itu beda cerita. Itu ada energi permana yang melindungi di situ. Maksudnya secara orang umum ya harus makan. Nggak makan nggak usah 1 bulan lah. 10 hari aja lah itu tinggal ngubur itu, Mas. Berarti dia melawan hukum hidup. Mengenal hidup juga itu hukum hidup. Tidak mengenal hidup, ya coba saja. Nanti hidupnya berantakan. Bukan kewajiban, hukum hidup. Dan untuk apa sih, Mas, kok suatu keniscayaan kalau Mas Aris bilang. Kalau bagi saya, kalau saya mengatakan itu suatu hukum hidup. Karena untuk mengenal maha hidup, harus melalui mengenal hidup dulu. Kalau nggak bisa. Oh, maha hidup itu kumpulan daripada hidup-hidup yang banyak itu. Itu sulit, Mas. Jadi setelah kita mengenal maha hidup itu otomatis cinta kasih sayang. Tapi untuk mengenal maha hidup harus dengan kesadaran cinta kasih sayang. Tapi kalaupun nggak menggunakan kesadaran cinta kasih sayang, setelah kita mengenal maha hidup, kesadaran cinta kasih sayang itu nanti otomatis. Tapi dengan kita melakukan kesadaran cinta kasih sayang, nanti juga otomatis mengenal maha hidup. Melalui mana monggo. Cinta kasih sayang dulu kah? Mengenal maha hidup dulu kah? Yang dimaksud mengenal maha hidup gimana? Pemahaman. Tercerahkan. Oh, ini maha hidup. Akhirnya tumbuh kasih sayang. Kesadaran. Dengan kesadaran tadi kan tercerahkan. Akhirnya ada kasih rangkaiannya kesadaran, rasa cinta kasih sayang. Atau dengan kasih sayang akan menemukan rasa, akan menemukan kesadaran yang terasa. Kesadaran rasa cinta kasih sayang itu kan antara isi dan wadah. Nah Tuhan nih, Yesus mau. Nah hamba ini pun. Hamba dan Tuhan sudah menjadi kesadaran rasa cinta kasih. Semangat ya Mas. Ini bukan apa namanya motivasi untuk ini kesadaran menyadarkan. Kalau semangat itu kayaknya kurang, saya juga nggak terima kalau ini motivasi. Ini apa ya? Suatu pemahaman tentang kesadaran. Jadi nanti hasilnya kok semangat atau motivasi itu efek. Hukum alam, hukum hidup. Bukan kebutuhan, hukum hidup. Buang air itu hukum hidup. Gak masalahnya, sadar nggak dia itu buang air. Jangan nggak sadar, di sini man, di pinggir jalan buang air, pret. Akhirnya melakukan tindakan karena adanya kesadaran daripada
sadar dia membuang air. Lah, sadar buang air itu kan seperti itu. Kesadaran berarti dia melakukan. Hasilnya itulah kesadaran yang murni. Atau orang bilang pahalanya yang kono. Jadi saat kita melakukan memiliki kita mendapatkan sadar, oh kita buang air, terus melakukan kesadaran, pahalanya itu enggak nanti mas, seketika itu setelah buang air. Loh, mana pahalanya? Lah enak itu pahala. Kenapa harus nunggu nanti? Mau saat ini orang mencuri saat ini, dipukul saat ini, maksud membuat kebaikan saat ini nanti sih mas. Contoh dengan perjalanan, ya perjalanan buang air, pasti itu saya toilet apa tempat umum lah, itu kan kesadaran kamu. Kalau nggak sadar berarti kan dikirim ke Aku buang air ya? Nggak tahu dia. masih boleh kompensi deh, memandu deh. Nah, buang air kan sana aja kesadaran. Pahalanya ya lega ya pak. Kita kan tenang, damai itu mas. Damai inilah energi permana, energi laku. Ini akan tersimpan di semesta. Lah inilah rumah kita, orang bilang tuh pahala di akhirat seperti itu. Kedamaian yang kita tabung. Jadi kalau kita setiap hari-hari itu bukan hanya buang air, bahkan tidak melakukan waktu buang air aja yang ada ketenteraman, berarti kan di dunianya juga dia dapat pahala itu. Di akhirat, orang bilang secara umum itu, yuk ada. Nah kalau di dunianya itu menabung ketidaktenteraman, ya saat itu juga mendapatkan ketidaktenteraman. Nah, di akhirat juga ditabung ketidaktenangan. Itu mungkin orang bilang neraka di situ. Jadi tidak ada ceritanya di dunia itu menderita, nanti mati masuk surga itu enggak ada. Ciri-cirinya orang mati nanti masuk surga di dunianya ya bahagia. Surga itu atau akhirat itu nanti. Berarti nanti itu kan ditentukan saat ini. Nah saat ini kan di dunia. Bahagia tidak? Bahagia. Nanti ya bahagia. Nah saat ini itu dunia. Tidak bahagia. Nanti ya tidak bahagia. Nanti kan disebabkan hasil pemikiran dan perbuatan saat ini. Nah saat ini hasil pemikiran dan perbuatan di masa lalu. Itu aja. Kan hukum sebab akibat, hukum kehidupan. Ya, sebenarnya nanti itu kita bahagia tidak saat mati, itu sebenarnya orang semua tahu mas. Tahunya dari mana? Lah saat ini hidup di dunia ini bahagia tidak? Enggak mas, ya sudah siap masuk neraka. Jadi itu lah wong kita sendiri yang punya hidup. Oh iya teman. Jadi sebenarnya kita nanti mau masuk surga atau neraka kita tahu. Kita sendiri yang punya hidup, tentunya kita sendiri akan tahu. Nanti saya mati masuk surga enggak mas Haris? Ya, enggak tahu lah, kamu yang punya hidup. Jadi kita ini tahu mas. Tahu dari mana? Lah hari-hari. Karena rumusnya nanti ditentukan saat ini. Nah, saat ini hasil kemarin. Udah itu aja. Jadi saat ini hidup saya bahagia atau enggak mas ya? Ya enggak tahu. Saya nanti bagaimana masa depan saya? Akhirnya paranormal dong mas. Untuk mencari uang, menebak-nebak. Padahal yang diteliti apa? Oh saat ini orang dia bahagia. Gitu aja diambil simpelnya di situ. Udah bahagia ini. Kayaknya setahun ke depan saya tetap bahagia. Padahal yang ngambil di situ 1 juta masuk mas. Kuncinya di situ. Kunci di situ toh mas. Saat masa depan saya bagaimana? Orang itu bisa melihat karakter saat ini. Oh sifatnya gini ini. Diteliti kan. Ya, anu mas, kayaknya harus perlu zaman banyak sedekah. Sedekah yang baik pada saya. Nanti tak doakan supaya sampai bahagia.
Kan model-model begitu penipuan. Balik ke kesadaran tadi, sadar itu waktu dia merasakan dan dia sadar, kesadaran dia melakukan apa atas yang dirasakan, dia melakukan tindakan semisal buang air. Hasil itu dikatakan pahalanya. Lah kalau manusia itu sadar, lah waktu kesadarannya ini, waktu melakukan buang air ini ada etika. Kamar mandi, sembunyi. Nah kalau hewan itu juga ada sadar dan kesadaran ada, Mas. Hewan yang sehat itu kan mau buang air, tahu. Lah kesadarannya dia melakukan buang air juga. Cuma karena kesadaran hewan dia nggak punya etika. Ini pinggir jalan lah. Kalau ayam dengan kesadaran seperti itulah, kucing begitulah, digali-gali dulu atau gimana. Dan masing-masing itu kesadarannya ada. Nah kucing itu mungkin kesadarannya agak tinggi lah, digali dulu diuruki, masih mending. Tapi waktu melakukannya di pinggir jalan di mana kan enggak. Nah manusia bedanya kesadarannya di atasnya itu. Waktu buang air ya sembunyi, orang sadar, bisa melakukan kesadaran buang air. Gitu. Tapi situ kesadarannya bukan kesadaran manusia, ya, pengen jalan duduk langsung begini. Di tengah jalan. Oh berarti dia ada sadar kesadaran dan bahkan mendapatkan kesadaran murni. Tapi dia bukan manusia, dia nggak punya etika, di tengah jalan, di tengah jalan buang airnya. Itu membedakan hewan sama manusia di situ. Nah, saat kita memiliki kesadaran buang air, kita ambil sampel buang air ya Mas. Itu kesadarannya hewan atau manusia. Tapi kan saya di kloset, ya di kloset. Bu siram ora ini, lah berarti hewan. Sebenarnya sedekat lumayan mendekati manusia lah. Tipis, sekalipun di sarana umum. Tapi kan di kamar mandi, bersiram ora. Ya. Ya, saat kita menyiram itu kan bila kita merawat. Jadi merawat itu sendiri harus dilandasi dengan kesadaran cinta kasih sayang. Jadi kan bukti menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun. Jadi kan itu merawat. Terus dimanapun, apapun ya, dimanapun, di kamar mandi umum, nggak hanya kamar mandi pribadi disiram, di kamar mandi umum diajar-ajar, mentang-mentang itu bukan miliknya. Lah, rumusnya kan menebar kesadaran rasa cinta kasih di, kepada apapun dan di mana, dimanapun. Dimanapun kan berarti bukan hanya di rumah pribadi, dimanapun. Karena rumah kita yang sesungguhnya di dunia ini ya semesta ini. Di jalan raya itu ya rumah kita. Rumah kita. Jadi saat ada lagu. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan keberkahan yang ku dapatkan. Harusnya itu lagu itu bukan penderitaan, kebahagiaan. Nah, saat kita merasa langit tidak adalah atap rumah dan lantai itu buminya, berarti rumah kita kan semesta ini. Dan namanya rumah kita pasti dirawat. Nah, kalau ini kan rumah kecil kita.
rumah besar kita di dunia ya semesta. Jadi nanti kalau Mas Hendri pada seketika itu kok disadarkan dengan kesadaran ini, nanti Mas Hendri pada momen tertentu akan merasa ini rumah saya ini. Tapi saya tuh asing di tempat, tapi kok saya merasa ini rumah saya dan yes. Waktu itu saya dibuka sikap di tempatnya orang lain, kayak itu kayak kabut. Saya merasa itu rumah saya, ini rumah saya. Saya sadar begini rumah saya. Oh, saya harus melakukan apa yang saya lakukan di rumah di tempat ini. Akhirnya gara-gara saya tuh menikmati orang nyuci belanga, saya nikmati. Tiba-tiba tuh tas gitu. Itu bukan menghayal loh, saya menikmati. Kayak itu keluar kayak kabut tuh sisih gitu. Rumah saya ini. Jadi ketika itu saya punya kesadaran untuk saya merawat tempat itu, menjaga tempat itu. Secara orang umum mengatakan itu buat tempat saya. Tapi sebenarnya di dunia ini rumah kita adalah. Jadi nggak ada pilihan lain untuk tidak merawat. Bila mana kesadaran itu masih ada dalam diri kita dan kita pemahaman itu terus ada, hampir tersikap semua, kita nggak mungkin melakukan sesuatu hal yang tidak baik di semesta. Karena kita itu rumah kita. Jadi tepat sekali menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang di manapun. Justru ketika itu kayak seperti itu. Saat di WC umum pun tuh kayak merasa di rumah kita, rumah sendiri. Ada keharusan untuk membersihkan. Oh, indah itu. Kita nggak ingin itu kotor. Wah, itu indah sekali bila mana itu ditemukan oleh semua orang. Wah, nggak perlu itu pegawai pembersih kloset umum itu nggak perlu itu. Bahkan itu namanya rumah kita itu, Mas. Rumah kita. Tapi nggak merasa memiliki kayak rumah kita, tapi nggak ada egois. Semua yang di situ tuh melakukan, seandainya orang itu melakukan hal-hal baik di situ, secara mata umum itu rumahnya dia. Tapi di situ tuh kita nggak ada rasa itu rumahku untuk baik, kayak menjadi universal total di situ. Judulnya itu hanya melihat orang bersih wajan pantat belanga itu. Saya nikmati. Keputusannya, Mas, kita bisa menikmati hidup dalam kehidupan. Hal-hal yang tidak kasat mata di orang umum itu kita bisa melihat itu. Dan akhirnya kita bisa memposisikan diri itu nyata, real. Sehingga rumusnya itu menikmati kelakuan diri itu dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang itu, itulah langkah atau jalan yang diambil setelah menemukan hidup hanya itu saja. Jadi nggak hal yang rumit. Kita akan dibukakan hal-hal yang secara mata umum itu tidak bisa dilihat. Tapi yang dilihatkan kita itu kesejatian kehidupan. Sehingga karena kita mengetahui kesejatian itulah, kesadaran kita ini otomatis. Melakukan itu otomatis. Jadi kita bersedekah itu seakan belum bersedekah lagi. Kesejatian orang memberi. Karena yang kita beri itu bagian pada keluarga kita. Seperti halnya kita memberikan sesuatu pada anak itu. Ikhlas-ikhlas begitu. Sebenarnya kita memberikan ke orang lain tuh, kalau kesadaran kita terbangun, kesejatian itu, wah nggak ada pikiran, nggak pahala itu nggak. Hukum hidupnya begitu. Waktu kita memberikannya itu, ya setidaknya mirip-mirip waktu kita memberikan sesuatu pada anak pada orang tua itu, seperti itu. Tapi itu di atasnya itu, Mas. Lah kita bisa mencapai kesadaran seperti itu saja,
kayak orang tua sama anak-anak sama orang tua atau keluarga itu udah luar biasa, udah lebih daripada cukup gitu. Kalau itu bisa dilakukan oleh kepada orang lain, keren itu. Saat kita menemukan kesejatian kehidupan, tapi dasarnya harus kita menemukan kesejatian hidup kita. Nah, setelah menemukan kesehatan hidup kita itu namanya kesadaran. Biar padang orang ono apa-apa, orang sing waktu sabda alam bang padang terawangan orangnya alengan apa. Yang resik omahe dhewe kok sungkan. Resik omahe dhewe ra sungkan. Jadi intinya nanti dimanapun pribadi berada itu rumah. Cuma bersama-sama siapa? Orang-orang baru, keluarga lamanya gitu. Dan orang lama pun, orang baru itu pun bagian daripada keluarga. Wah indah. Selamat ya Mas. Jadi ini jadikan motivasi lagi ya. Harapannya ini menyentuh kesadaran Mas. Inilah perjalanan menuju pada hidup Mas Hendri. Inilah perjalanan ya pertengahan. Dan saat menemukan itu, ternyata sejatinya Mas Aris, Mas Joko itu ini ya. Jadi kan akan bisa melihat kesejatian saya siapa sebenarnya. Dan teman akan bisa melihat kesejatian Mas Aris itu siapa. Bisa melihat kesejatian istrinya dengan itu siapa, orang lain itu siapa. Bisa melihat dengan padang. Dan selama ini kan pikiran yang menutup itu, persepsi benar-benar hilang. Yang ada kesejahteraan atau kesungguh-sungguhannya. Ya, sehingga karena kita kesadaran itu, Mas, apa yang harus kita lakukan itu tahu otomatis. Gak ada pengupayaan. Kesadaran. Jadi kita setelah menjadi kesadaran itu sendiri. Itu yang kekal abadi itu, Mas. Nggak pernah mati, karena kesadaran itu nggak pernah terlahir dan nggak pernah mati. Dan bisa menyaksikan yang katanya itu gaib. Gaib itu kan masih tersikap atau terselimuti asumsi pikiran dan rasa perasaan. Alam mana dan alam ahangkor. Itu hilang. Jadi kita hidup dalam kesungguh-sungguhan manusia itu. Nah, fraksi gelombang pikiran ya seperti itu. Setidaknya di situ ya akan di frekuensi ning, nang, nu, naik turunnya di situ. Nah, buruk-buruknya itu nang atau di gelombang otak itu saat buruk-buruknya di gelombang alfa. Di gelombang otaknya anak kecil balita di situ saat buruk-buruknya itu. Tadi malam kita bahas. Saat buruk-buruknya kita di gelombang anak kecil yang masih bawah 5 tahun. Anak kecil bawah 5 tahun itu kan mudah menerima apapun karena di situ apa ya, keadaannya masih seperti itu. Cerdas. Kita kan hilang, nggak ada namanya berlaku kepikunan. Kan gak enak anak kecil pikun gitu kan. Yang pikun tuh orang tua.
Ya, gelombang otak kita selalu di posisi gelombang alfa atau gelombang tenang. Minimal di situ. Malah kadang-kadang nung atau ning. Lah kui urip kui kita menemukan namanya sejatinya urip atau bisa menemukan sing mahanani kunci yang mengadakan kunci. Jangan-jangan kita sendiri yang mahani. Dan memang seperti itu hidup kita sendiri. Makanya kunci ki urip. Aja diotak-atik kunci kuwi. Kalau ngotak-atik urip, dilebih nggak boleh, dikurangi nggak boleh. Nah, dilebih Mas Hendri seperti dilebih uripe. Dikurangi, uripe kurang iki. Yo heng. Dilebih juga bisa. Ya semono wes. Semono cukup. Kanjeng Rama Siti Gusti Prabu Heri Cokro semono cukup. Makanya semono itu gelar semesta. Semono cukup. Semono ya ora lebih ora kurang. Berilah kecukupan rezeki. Cukup. Berlimpah malah bingung. Makanya minta rezeki itu yang cukup. Nah, kelebihan ki ora piung kelebihan iki. Iya Mas ya. Saya kita bilang cukup sih kurang. Maunya berlimpah. Iya Mas ya. Itu saja banyak hal yang disampaikan tapi saya rasa di sini motivasi kesadaran yang kita bahas saat ini adalah sadari masih saat ini sedang menuju kepada hidup. Hidup itu menuju pada hidup itu nggak bisa dicampuri dan nggak bisa dicampur adukan. Apapun yang saat ini ditinggalkan ini sementara. Setelah menemukan itu, yang ditinggalkan tadi saat kita kembali itu menjadi tersembuh. Jadi jangan takut kualat, jangan udah itu nanti hidup sendiri yang berbuat. Nanti akhirnya kok tiba-tiba kok dia baik sama saya ya, itu kan hidup sendiri. Menujulah kepadaku dengan murni, nanti semua itu aku yang selesaikan. Berikanlah semua padaku, itu Tuhan berkata. Terus bagaimana? Nanti aku yang selesaikan. Yang penting padaku sungguh-sungguh. Ya ini waktunya. Ini kan masih dogma. Nanti dibuktikan sebagai jadi dogma. Hanya apa ilmunya satu sungguh-sungguh. Makanya saya sering bilang itu kan barang sepele. Apa itu sungguh itu benar ya Mas Aris? Itu Mas Aris tadi kesini kok nggak sungguh-sungguh itu walah sungguh. Tekan ini Jambiro. Karena sungguh-sungguh mantap-mantap. Tapi dalam perjalanan juga nggak ngebut menikmati. Dia nyampe juga. Akhirnya dengan sini kan. Akhirnya kesadaran murni itu hasilnya bahagia. Oke Mas, lupakan semua dulu. Posisi tinggal 2 hari. Setelah ini lepas, ya nanti kita bicara nanti yang belum terjadi. Ya. Selamat patrap. Ada yang tanyakan dulu nggak Mas? Ada ya Mas? Apapun dilalui dalam semedi, itu prosesnya. Itulah tantangannya. Abaikan. Nggak usah diikuti, nggak usah menolak. Biarkan saja terjadi dengan natural. Boyo ngancing, kondol ngaceng, santai aja. Biarkan dia seperti itu adanya. Oh hidup ya begitu. Ada yang bertanya kan? Tidak ada. Cukup ya Mas. Puas lah. Rahayu.